Jadi kita nuker-nuker kartu gitu, cuman buat morotin si bapak-bapak itu yang udah nanya udah segini nih gitu. Udah dimampuin ditipu. Iya. Itu udah nakal hati bang, nipu orang tua, itu alkohol. Kriminal itu jatuhnya. Semua. Paling kan biasanya kan di Takut kalau itu gue. umur-umur kita SMP SMA itu mulai masuk perbokean tuh. Oh iya juga itu juga. Iya Abang juga. masih sih. Semua berarti tadi bilangnya enggak banyak. Banyak berarti. Tadi ngomongnya Oh iya. Tadi ngomongnya ranking. Nggak ada urusan. Ya sih sebenarnya. Kan tadi bilangnya ada encangnya. Iya. Ngapa-ngapain? Iya. Ngapa-ngapain juga. Iya juga ya. Iya. Ternyata iya itu bokep juga CD. Sini masih sini ya. Dulu gue belinya di Pasar Kebayoran. Oke. Orang Jakarta tau lah kalau beli kaset dulu kalau nggak di Glodok. Yang gue tahu ya, di Glodok kan emang pusatnya. Bilangnya dulu. apa, Bang? Nggak usah bilang, emang langsung ditawarin. Oh. Iya, pokoknya kalau udah ada anak-anak kayaknya sekolah yang main ke situ udah pasti nyari bok. Udah paham. Nggak mungkin nyari emaknya gitu. Emak saya mana ada yang lihat nggak gitu kan? Nggak mungkin kan? Pasti nyari bok. Pasti. Kalau dulu kalau di Pasar Kebayoran ada tuh dekat rel kereta, dekat stasiun. Jadi ada kayak di pinggir rel suka ada rumah-rumah yang pinggir rel tuh itu jual bok dulu tuh. Masih ingat nggak, Bang? Nyimpennya di mana, Bang? Kalau gua teman gua ya karena gua kan di rumah teman gua karena gua dulu masih miskin jadi gua nggak punya player. Oh ya. Jadi percuma gua bawa pulang mau nyetel di mana gitu ya kan. Jadi di rumah temen gue nyimpennya di atas lemari. Ini lemari nih di atasnya. Kan lemari yang ada celahnya tuh. Maksudnya lemarinya yang nggak full sampai atas kan suka ada atasnya. Terus itu. Dulu tuh aku abangku, Bang. Abang lu main bok? Enggak, Maksudnya dia punya kaset. Oh punya kaset. Jadi kami ada lemari yang gantung gitu, Bang, tau nggak? Lemari yang gantung di dinding. Oh tahu. Kayak di dapur biasanya. Iya. Bupet kayak bupet gitu ya kalau di sini. Iya, dapur. Aku tahu dia punya bok. Aku tahu dia nyimpan di atas. Ya. Nyimpan di atas lemari itu. Karena aku masih kecil aku nggak nyampe. Nah, pakai bangku, aku ambil gini-gini, robak jatuh. Lemarinya jatuh. Si Bo. Lemarinya jatuh, kasetnya juga hampar-hamparan dong. Iya. Semua barang-barang jatuh itu bruk. Oh berarti kaset bok cabe. Iya, gitu. nggak bukan dia emang lemari dapur tapi ditaruh di bukan di ruang tamu. Oh isi barangnya bukan apa dapur. Iya, di atas itu lemari gitu-gitu. Ketahuan sama orang tua. Enggak ketahuan. Alhamdulillahnya enggak ketahuan, Bang. Karena kan alasannya banyak, mau ngambil bola, mau ngambil apa. Ya tapi maksudnya kaset itu nggak ketahuan sama orang tua lu? Ketahuan kan, jadi abangku yang punya masalah bukan aku. Oh, padahal lu mau ngambil, mau nonton. Si SD itu. Kebodohan. Gara-gara kebodohanmu, abangmu yang kena. Iya. Siap. Tapi akhirnya pernah nggak kau nonton videonya? Sering. Itu mah nggak usah ditanya lagi. Iya, siapa yang nggak penasaran coba laki-laki. Ya kan udah ketahuan gitu. Jadinya kalau aku dulu ini, Bang, bapak temanku nih bapaknya polisi. Jadi barang apa namanya yang razia. Sitaan Hasil razia, satu kardus banyak tuh. Tiap pulang sekolah kami nonton tuh di rumahnya. Udah nonton, udah kau bawa aja balik tuh, pilih satu-satu gitu. Bodohnya ini semua bawa balik, nggak ada yang satu punya player. Ngapain dibawa? Akhirnya dipajang depan rumah, dikasih benang. Kan kalau kena cahaya jadi kayak bling bling gitu. Ya kan? Zaman dulu kan, ya kan CD, ya kan diikat pakai tali kenur, benang layangan, taruh digantung di atas. Jadi kalau kena angin kan dia mutar tuh, sing kilap-kilap. Ada efek pelangi biasanya. Iya, ada efek pelangi tapi ada adegan ngangkat. Tapi gue pernah tuh di Kebayoran tuh sering nipu tuh tukang kasetnya. Iya. Jadi kalau dulu kan kita zaman kecil bilangnya, Bang nggak mau beli box. Gitu. Ada yang bilang langsung ada, tapi ada yang cuman kayak kiasan gitu, kayak kode gitu. Bang, Power Ranger dulu tuh gitu. Iya kan, Power Ranger. Wah, Anda sini Power Ranger baru nih, gini. Udah tuh ambil kita beli. Covernya bok semua. Gambarnya bok
semua, gambarnya bokep semua, udah semangat dong nyetel sama temen baru nih ya kan. Masukin set beneran Power Ranger. Kata gue opening Power Ranger, gue bilang, ini openingnya doang kali. Kostum. Iya, kostum. Oh, ini temanya kali ini. Ya, Power Ranger-nya ini ntar bermain dengan monster. Power Ranger kuning sama Power Ranger-nya dengan monster kali gitu. Iya. Kata gue udah setengah jam kok kagak ada, ternyata beneran film Power Ranger. Terus tahu nggak? Gue gini, gue udah kita ditipu kayak gue. Udah buka. Gua dibuka kan, gue cabut playernya. Wah, ternyata bener, dia ngakalinnya beneran kaset Power Ranger tapi ditempel stiker. Jadi itu stiker doang. Pas gue keliat Power Ranger beneran, kata gue. berharap Power Ranger di monster ya. Power Ranger beneran. Ngapain nontonnya ngumpet-ngumpet tau gitu ya. Mending gua ajak sama bapaknya gitu ya. Ma, papa gitu, ini ada Power Ranger baru. Mak bapaknya juga, ini anak-anak ngapain nonton Power Ranger kok ngumpet-ngumpet. Oh, udah dipanggil. Iya. Iya, sepanjang sudah setengah jam Power Ranger. Kata gua ditipu. Sering juga kayak gitu tuh yang Satu geng itu berarti, Bang? Iyalah. Ketipu kita. Ada ini nggak bang, geng bandalnya gitu biasanya tuh. Berarti biasa kan satu kenakalan itu satu geng apa punya yang mabok beda kah orangnya atau yang nonton atau itu aja? Itu aja sama. Sama itu aja. Merangkap semua berarti ya? Iya. Dan biasanya yang gitu-gitu tuh yang anak-anak orang kaya. Iya. Oh iya betul. Kita nih yang miskin-miskin kan ngikut-ngikut aja karena bisa bandel gratis kan. Ya kan kita kadang nggak punya duit buat patungan apa yang udah ikut aja gitu. Tapi akhirnya kita yang jalan jadinya, Bang. Iya. Kita yang kemana-mana. Kita yang disuruh-suruh. Iya. Pasang badan. Bisa Kita sumbang. menyumbangkan jasa. Tenaga kita. Iya bener itu. Nah tapi dari semua kenakalan abang itu apa yang paling abang merasa bersalah gitu? Apa yang paling merasa bersalah ya? Merasa nyesal, aduh ngapain sih aku nih gitu. Enggak lah, kayaknya enggak ada deh. Kayaknya Nyesal. Proses pertumbuhan ya. Bukan enggak menyesal. Maksudnya itu kan masih bandel-bandel basic yang gua lakukan. Kan gua enggak orang ya. Iya kan? Gua enggak orang di jalan Bukan gitu. orang tua. Iya, enggak. Iya, maksudnya bukan yang hal-hal yang kriminal gitu. Itu kan cuman basic kenakalan remaja kan. Jadi ya gua anggapnya sebagai proses pendewasaan aja gitu. Kayak gitu sih. Paling ini yang gue inget dulu mungkin pernah juga gue zaman sekolah itu petasan. Bandel petasan. Jadi di tempat gue tuh nggak, kayaknya hampir di semua daerah lah. Kalau dulu bulan puasa kita main petasan sih. Ya, dulu kan masih bebas tuh jualan petasan di rumah-rumah, di depan rumah ya kan, jualan petasan pakai meja, gelas pakai meja gitu. Kayaknya gue dulu pernah tuh gue kalau beli petasan di Parung Panjang. Oke. Itu terkenal produsen penghasil home industry petasan. Oke. Naik kereta ekonomi nggak bayar itu tuh, nggak beli tiket, naik di atas. Itu lebih ke masih ada di atas, orang-orang di atas itu, Bang, yang di atas kereta. Iya, iya masih di atas. Karena sistem pembayaran pun masih nggak seketat sekarang ya. Tidak. Iya. Itu lebih kepada menyesalnya, kayaknya gue baru berpikir, gue membahayakan diri gue sendiri ya, kayaknya naik kereta ke atas itu kan bahaya banget. Betul. Kalau kesetrum, kalau jatuh gimana? Iya. Tapi dulu tuh gue kayak selamat aja gitu. Dan nggak kepikiran kan bang, ini kalau jatuh kayak mana, gitu kan, dilakukan aja ya? Dilakukan aja, beli petasan tuh dulu, kalau misalkan gue bawa kantong kresek gitu ya kan, diumpetin di perut gitu ya kan, kalau ada pemeriksaan. Kabur kita lari gitu. Tapi mainnya itu di rumah pernah nggak sampai psikopat gitu? Enggak, perang. Oh, perang. Iya, kalau di daerah gue tuh dulu kalau mungkin yang tinggal di daerah Tangsel dan sekitarnya tahu itu pintu tol Pondok Aren sekarang, yang kalau lu dari arah Jakarta mau ke BSD atau ke Bintaro, lu pasti lewat situ. Ya, pintu tol Pondok Aren yang besar itu. Dulu sebelum tol itu jadi, kita perang petasan di situ sama kampung lain. Oh, antar kampung. Iya, jadi
sudah berbentuk tol tapi belum beroperasi. Jadi kan kita main di situ, main yang petasan besar-besar, yang petasan teko kita istilahnya, bogem teko sama yang jangwe tuh yang roket gitu. Iya, dulu sampai ada kampung mana gitu, pokoknya lagi perang, bener-bener tangannya putus kena petasan. Ada. Iya. Bahaya ya. Bahaya banget itu perang-perang. Dia petasan di tangannya. Enggak, jadi gini. Digituinnya? Menggari. Bukan. Petasan itu kan kita nggak pernah tahu dia sumbunya semana ya. Iya. Oke. Jadi mungkin dia pikir panjang gitu. Jadi dia udah bakar, dia masih pegang, dia mau lempar udah meledak duluan di tangannya. Gosong tangannya. Putus. Langsung kayak bom ya. Itu emang dulu kami cuma kayak bom. Gede banget maksudnya, suaranya aja sampai boom gitu. Dulu tuh sampai ada petasan yang nggak boleh dijual kan karena yang efek ledakannya itu sangat besar gitu, itu sampai dilarang tuh di. Iya, dulu tuh masih banyak banget kayak gitu. Nah, kita perang petasan tuh dulu. Kalau kami nggak sampai segitunya, Kak. Kami dulu di kampung tuh emang nggak perang, tapi membunuh hewan-hewan. Petasan, Bang. Nangkap kodok. Masih kecil nih, petasan, nangkap kodok, petasan dibakar, dimasukin ke mulut kodok. Astaga. Ya, ini psikopat baru ini. Kok kepikiran ya menyiksa binatang ya gitu. Aku gitu juga. Lu juga gitu ini. Gila lu. Bep gitu. Udah nggak sadar kodoknya. Bukan nggak sadar, meninggal itu kodoknya. Weh mati weh, udahlah ya, cabut gitu. Nyiksa Tapi binatang. kami nggak sampai gitu. perang-perang gitu sih, Bang, perang-perang gitu. Kalau gue perang gitu. Wah, Ya itu dia teman-teman, itu semua salah teman-teman. Mau ke hewan, mau ke orang, itu salah. Jangan ditiru ya, sekali lagi ini jangan ditiru. Iya, pokoknya kalau sekarang gue kepikiran lagi masa-masa itu, yang kepikiran adalah kok gue seberani itu gitu. Kan bisa jadi gue korbannya gitu. Mungkin aja gue masih selamat gitu. Iya. Karena bisa siapapun kan. Betul. Orang teman gue aja pernah ngisengin temennya dia yang kena. Jadi dia pasang petasan jangwe nih. Jangwe itu yang petasan roket tuh ya, yang pakai lidi. Jangwe itu kalau nggak dipakein lidi atau bambu, dia kan akan sembarangan gontak. Jadi dia ngisengin, dia mau bakar jangwe, mau ngisengin temennya, mau dilempar ke temennya kan biar dilempar ke tongkrongan biar tongkrongan panik gitu. Tiba-tiba jangwenya masuk ke sarung. Masuk ke sarung dia. Terus Mercon roket mengejar roket. tapi itu benar. Iya. Jadi dulu itu kejadiannya selalu pas habis sholat subuh. Biasanya bulan puasa juga kan kita kalau habis sholat subuh main kemana, main petasan. Jadi gitu, dia pakai sarung gitu datang. Weh, nongkrong nih. Gitu Pak. Dia emang tongkrongan langsung buyar, tapi langsung masuk ke sarung. Ke sarung terus dia gini. Lucu banget itu. Itu abis itu sarungnya langsung bolong-bolong. Karena kan kena Oh iya, sumber api ya. Persikan api. Iya. Kocak tuh. Lucu juga. Iya. Lucu juga, dia pulang-pulang keluar asap ini. Gitu dari kakinya. Terus sarungnya bolong-bolong. Mati bolong. Bulat. Keluar asap. Tapi itu emang, ya itu termasuk bandel sih menurut gue. Banyak. Gue juga pernah kena petasan gue. Oh iya. Petasan korek sih. Tahu kan lo petasan korek ya? Iya. Nah petasan korek itu kan meledaknya lama ya. Iya kan. Nah kita kan momennya bakar, lempar, ambil balikin lagi. Iya kan. Masih belum meledak, ambil balikin lagi. Gue pernah. Kok dulu lagi perang gitu ya, perang petasan korek, lempar. Rupanya gue salah timing. Anjing. Mungkin gue nggak ngelihat itu udah berapa kali dilempar. Gue pungut mau gue lempar lagi, meledak di tangan gue. Berdarah tangan gue. Ngocor sini kental banget. Terus nggak dimarahin tuh pulangnya, Bang? Enggak, nangis aja udah gue. Berdarah banyak banget sini. Akhirnya nggak puasa kan gue. Karena kan batal. Oh, berdarah batal? Oh, berdarah. Berdarah. Iya. Makanya orang mens nggak boleh puasa. Logika dasar. Selain itu aus juga. Jadi lempar-lemparan ya. Mending sekalian nggak puasa dah gitu. Itu pernah bolong-bolong puasa nggak, Bang? Nyuri-nyuri untuk... Itu mah sering. Sering ya? Jadi tuh yang petasan ini Bang, yang masukin rokok pernah. Apa? Jadi petasan korek itu dimasukin ke rokok, terus dikasih ke orang, Bang rokok lah. Oh, kalau... Wah itu mah kejam banget.
Tapi emang gitu bang. Iya bang. Kami gitu bang. Itu mah kelewatan gua ada tangan berdarah di bibir. Jontor dong bibir. Kalau kok 3 kali 4 kali tarik, lu jedar gitu. Iya. Terkejut dia kan. Apa nih kata? Kadang kalau nggak ada petasan tuh pakai batu korek itu bang. Batu korek itu kan kalau Ya Iya, dikikis. dimasukin ke dalam, jadi pas dia masuk gitu. Seru. Kita tuh nggak mikirin efeknya. Iya dulu kan namanya masa kecil ya bocah gitu kan kita yang penting Pokoknya seru aja serunya gitu. Tapi Iya. abang bukan orang yang ngisengin gitu, nggak ngisengin orang. Enggak. Oh. Gue tuh orangnya kasianan, Ibaan maksudnya ya? ibaan gitu. Dulu aja nih di kampung gue masih sering ada maling tuh. Maling yang mohon maaf kayak pemulung-pemulung yang kalau berangkat habis subuh gitu tahu-taunya dia ngambil sepeda. Dulu pernah ada yang kepergok tuh maling ngambil sepeda gitu, udah dipukulin udah gituin. Temen gue pada mukulin, gue kasihan gitu. Malah temen gue ada yang oh ini punya tekbal nih gitu-gitu kan gitu. Punya tekbal nih udah matiin rokok di sininya dia, di kulitnya dia. Sering banget tuh kayak gitu. Terus gini, oh ngaku udah ngambil berapa sepeda gitu ya kan. Tapi mungkin karena bukan abang. Nah gue kayak ngeliat kayak gitu kayak, duh kasihan gitu. Gue nggak ikut mukulin, gue nggak ikut matiin rokok di situ. Aku juga awalnya gitu bang, ngerasa kasihan sama maling-maling yang dipukul sampai akhirnya aku yang kehilangan. Terus? Baru seneng itu mukulinnya bang. Iya harus jadi korban dulu bang. Jadi korban dulu bang. Teman kos kami dulu ada Numuel namanya. Cita-cita dia nangkap maling bang, karena motor dia hilang. Cita-cita apa tujuan hidupmu tahun depan, targetmu nangkap maling. Nah aku pukul samping udah. Karena motornya hilang. Karena motornya hilang gitu. Gue nggak berani gue gitu-gitu. Kasihan menyakiti orang tuh, janganlah. Tapi ada bang, maling tuh yang udah digituin pun masih tetap melawan. Dulu di daerah Bagan Batu, di perumahan PTPN gitu, ada begal. Dia sampai ngorbanin ibu hamil, dibegal, ibu hamilnya jatuh, keguguran, meninggal. Si ibu hamilnya, terus nggak lama kena tangkap nih maling sama warga itu, diikat di pohon sawit, dipukulin, udah hancur kali lah dia. Terus waktu mau nelpon polisi, si malingnya ngomong gini, keluar dari penjara aku satu-satu gitu malingnya. Datang lah premannya di situ lah ya. Oh mau bunuh mau bunuh kami. Udah dihidupin ini api korek. Oh, udah disiram ini korek, kirain ngajak laga jempol dia. Enggak anjing. Kirain dia refleksi. Iya. Biar tenang dulu ya. Dipijit jempol. Jantung ini. Maksudnya Lambung ini udah lambung. dibakar. Oh. Ini kok dibakar jadinya. Hah? Dibakar aja hidup. Buset. Jadi Pakai bumbu enggak anjir. Itu mah dimasak bukan dibakar. Dibakar terus belum ngebakar malingnya disuruh tuh ibu-ibu anak-anak cabut jangan tengok nih. Ini kita mau cabut gitu. Biasa aja warga. Biasa aja zaman dulu mah ya kayaknya bakar orang ya. Meninggal gosong. Datang polisinya datang, mana malingnya? Itu Pak, udah gosong. Kalau udah kayak gini ambulan kalian telepon. Jangan polisi. Kan udah nggak bisa diborgol. Udah ditanya lagi. Udah nggak bisa dikeplak juga palanya. Udah gosong. Udah jadi maling bakar. Maling bakar. Aduh kasar. Tapi dibakar ya sih. Ngeri banget emang. Tapi kayaknya zaman dulu itu kayak kejadian wajar nggak sih? Iya, Bang. Kayak maling dibakar warga, maling dipukulin. Aku pernah sering dengar banget, tapi emang nggak pernah ngeliat langsung bang. Ngeliat langsung maling dibakar tuh, ih, gimana rasanya ya? Mau nyobain. Kok mau jadi malingnya atau yang bakar? Ngeri banget emang. Serem tapi. Iya, terus kok kepikiran gitu. Tahu kebal dia. Hah? Dibakar nggak mempan gitu. Orang disundur rokok udah berdarah-berdarah kok masih dibakar lagi. Oh. Udah nggak ada kebal-kebalnya, emang mentalnya aja kuat. Gila ngerinya. Ya udah orang daripada kita yang mati mending mati kata Terus orang. polisinya bilang gimana respon polisinya? Ya udah, itu kan aku kecil ya. Jadi polisinya itu cuma mana malingnya itu Pak. Gitu aja dia. Gitu aja. Aduh. Kok nggak ngajak? Kan bisa patungan bensin. Jadi memang zaman-zaman dulu sih ya nggak ada hukum tuh kayak hukum adat dulu, hukum warga dulu yang utama. Iya. Bakar di ini, tukang notis juga diinjek-injek tuh.
Kan dia hipnotis. Ketahuan. Entertain. Bukan yang itu. Kenapa tuh nggak hipnotis? Entertain sih. Bukan hipnotis uya-kuya. Bukan. Yang menghipnotis warga terus sini emasmu, sini gitu. Ketahuan, injek-injek tuh sampai macam keset kaki digini-giniin mukanya. Ada bacaan welcome juga? Ada dikit. Nggak, pokoknya gitu-gitulah hukuman zaman dulu ya gitu. Tapi abang nggak sampai yang setega itu ya ngelihat itu. Gua kenakalan gua jauh dari tindak kekerasan sih. Jadi karena Merusak diri sendiri aja ya? Iya, merusak diri sendiri aja. Ngelukain orang, nyakitin orang tuh nggak pernah gue. Nah terus kapan momennya abang tuh udahlah nggak usah lagi lah aneh-aneh gitu. Iya banyak momennya itu kan terjadinya gini, nakal, tobat, nakal lagi, tobat gitu. Jadi ada beberapa kali proses gitu. Iya kalau yang zaman sekolah ya itu ketika dimimpiin almarhum emak gue gitu, nyekek gue gitu. Pernah ada momen kayak kenapa ya aku dulu gitu ya gitu? Ini barusan tadi kan gitu kita. Iya kalau sekarang sih nggak terlalu kepikiran ya, maksudnya kayak itu mah udah jadi proses pertumbuhan pendewasaan aja gitu. Tapi Bang nggak menyesali ya, nggak menyesali? Enggak nyesel. Tapi kalau yang lo maksud adalah kenakalan yang baru-baru terjadi belum lama ini, gue memutuskan kan hanya gitu bertanya. Boleh, abang berhak menjawab dan tidak. Iya. Boleh menjawab. Ya kenakalan inilah apa istilahnya ya. Beli motor nggak bilang istri. Itu bukan nakal, itu mah nggak terlalu nakal, itu gue mah berani soal itu. Berani abang ya. Gitu. Adalah dulu ya nakalnya cowok lah, nakalnya cowok gitu. Dunia malam, dunia itulah. Gue memutuskan untuk berhenti dan memutuskan untuk menikah karena gue berpikir kayak buset deh, gue selama ini nyari duit, perasaan gue dapet duit tuh banyak gitu, tapi kok nggak pernah kelihatan hasilnya gitu. Gue yang lain-lain udah punya barang, udah punya ini, gue cuma bisa beli mobil gitu, padahal harusnya punya banyak kenalan terapis, cuman itu aja yang nambah. Kalau di HP banyak ya. Lebih dikenal banyak terapis aja gitu. Jadi kayak udahlah, memutuskan untuk sampai kapan gue gini nggak akan ada habisnya gitu, karena kalau terus dilakuin akhirnya gue memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius, terus menikah, udah semuanya gue tinggalin. Berarti momen menikah itulah yang membuat abang berhenti dan mengintrospeksi diri. Iya, udah betul. kita fokus ngebangun keluarga segala macam. Iya, karena nakal tuh kalau diikutin terus nggak ada habisnya. Betul, teman-teman. Nggak ada habisnya. Karena umur 50 tuh juga masih banyak. Masih banyak. Ya sekarang aja ini gue misalkan gue udah bilang gue udah bertobat gitu, kan godaan mah pasti datang terus. Betul. Nah itu yang paling sulit tuh ketika kita udah mencoba untuk ke jalan yang benar lah ya. Datang aja tuh tiba-tiba ajakan teman dari teman yang dulu-dulu. Iya. Benar. Tapi masa nggak pernah sih sekali-sekali kepancing, nggak pernah? Iya, sekarang? Enggak ya. Alhamdulillah enggak. Karena udah ada Aisyah. Iya, gue sekarang nih ke tempat spa aja nih. Pernah tuh sekali-kalinya kemarin tuh sama si Iya. Kalau dia emang sering, Bang. Kalau dia emang sering. Nggak mau sendiri ya, ngajak orang lain. Jadi pulang ngejob deket tempat itu. Iya. Padahal dulu gue cukup sering ke situ, tapi gue akhirnya memutuskan untuk ke situ lagi. Ini setelah menikah ya. Tapi gue izin ke istri gue. Dan itu pun cuman make fasilitasnya doang, cuman berendam di air panas, tahu. di sauna, tidak sampai naik ke lantai 2. Cuman nggunain fasilitasnya aja, cuman untuk kesehatan aja. Benar. Habis itu, habis kelar berenang, sauna, rendeman air panas, air dingin. Tergoda? Jangan suka Ada. Mau ngarahin aja. Tahu kali kurus rumah tangga orang. Bertanya. Ganti baju terus pulang, udah. Nggak lanjut naik ke lantai 2. Itu pun gue izin istri dulu. Kayak gini, mau sauna nih. Yakin sauna doang gitu. Nggak petik mangga kan, katanya gitu. Enggak bilang gitu. Kayak istri itu udah saking taunya Udah gitu. saking taunya. Suaminya ya. Malah Kelakuan ditawarin kita zaman dulu, yakin. Ya udah sana katanya gitu. Bener. Tapi beneran gue bisa jamin gue nggak yang sampai naik ke lantai 2, cuman sauna aja.
Kapan terakhir di lantai 2 itu, Bang? Kau memang lain sih. Pengen tahu. Enggak kok kayak jadi utusan istri. Ya itu terakhir tuh ya sebelum menikah ya. itu Iya, jauh iya. waktu dulu lagi aktifnya Suca tuh. Suca. Oh iya. Stripping juga tuh ya, Bang? Iya kan, Jadi, stripping juga. Exposure. Oh iya. Banyak gitu. Dulu kan kita punya jargon tuh kerja kesehatan gitu. Kesehatan tanda kutip. kerja kesehatan gitu kan. 3 kali kerja 1 kali kesehatan. Oh berarti 3 hari sekali gitu, Bang? Ya enggak, tergantung dapat kerja. Enggak Selasa Rabu kerja, Kamis. Enggak. Bukan harinya, kerjaannya sekali kerja. Iya, kesehatan. Gitu. Enggak harus hari. Bisa sehari 4 kali langsung. Kalau kerjanya 9 kan? Iya, tergantung. Makanya. Ya itulah teman-teman cerita nakalnya Bang David ya, Bang Dev. Tolong Bang sekali lagi diingat. Ini hanya untuk didengarkan dan dijadikan pelajaran. Iya. Jangan ditiru apapun itu yang mercun, bakar maling, jangan. Jangan ya. Itu jangan. Apalagi itu. Iya. Bakar maling. Bakar maling. Bakar lele aja mending. Pokoknya jangan ditiru, jangan diikutin gitu-gitu. Kalian harus belajar aja nih. Apalagi untuk teman-teman yang masih di umur-umur nakal ya, kayak SMP, SMA itu janganlah dikurang-kurangi bandal karena masa depan kalian masih panjang. Betul. Dan suram. Sumpah lah emang bener belajar bagus-bagus aja dari umur segitu karena dulu tuh aku di sekolah cukup suka ngebully orang, Bang. Cukup suka ngebully orang. Jadi ada dulu temanku, Denny namanya. Denny. Gara-gara dia sering berak, kami panggil Denny berak, Bang. Sekarang jadi bos di bank apa dia gitu. Iya, Bos di bank. Iya, jadi bos di bank langsung. Tapi masih berak. Iya, masih lah berak. Oh, tapi ini mungkin ada cerita juga yang bisa dijadiin pelajaran. Iya. Menurut gua nih kenakalan masa remaja itu ujungnya jadi penyesalan. Iya. Ujungnya bakal jadi penyesalan Iya. karena sorry to say mungkin emang jalan hidup orang beda-beda ya, tapi ini ada contoh kasus temen gua yang dulu semasa sekolah dia tuh pentolan. Pentolan tuh yang suka malak-malakin, Iya. yang suka mimpin tawuran, Iya. dia paling galak suka mukulin orang. Iya. Ya intinya gitulah. Iya. Jarang masuk, bikin masalah segala macem. Nggak setelah lulus sekolah udah beberapa tahun kan udah masing-masing kerja, terus kita reuni. Oke. Reuni. Ketemu nih orang datang ke gua dan dia ngomong Pit, gila lu udah sukses sekarang gitu. Sorry ya kalau zaman sekolah dulu gue sering malakin lu, ngolekin lu, mungkin ada kelakuan gue yang gak berkenan di lu. Gue baru nyesel sekarang. Gue ya nggak apa-apa, udah lupain gue. Sekarang lu kerjanya apa? Gue jadi tukang parkir gitu. Maksudnya bukan Tukang parkir itu pekerjaan yang jelek. bukan pekerjaan yang jelek. Ya. Artinya yang poinnya adalah dia menyesali kenakalannya dia dulu gitu. Bahwasanya dia juga berpikir, iya ya dulu gue ngapa ya mukul-mukulin orang gitu. Kayak banyak yang gitu emang. Temanku yang gitu dulu yang bandel-bandel sekarang penjara semua. Sumpah. Gue pikir markir semua, ternyata penjara semua. Parkir mah masih mending ada pemasukan. Ini pemasukannya dari nipu-nipu TKW ya. Serius banget. Memang circle-nya dia teman-teman apalagi ya, jangan ditiru ya. Iya. Enggak, yang maksudnya dia akhirnya bercerita curhat ke gue bahwasanya mungkin kelakuan masa sekolahnya dia membuat masa depannya dia susah karena dia sulit mencari kerjaan karena dia nggak punya basic skill mungkin dia Soalnya cuma maju mundur aja. Iya, taunya cuma gini-gini aja. Nah itulah, jadi kalian belajar dari kisah ini teman-temannya. Jangan pikirkan yang kalian nikmatin sekarang ini akan seperti itu selamanya. Kalian pentolan di sekolah, enggak kan sekolah terus kalian, kecuali sampai umur 50 masih SMA kalian kan. Ini kan enggak. Pikirkan masa depan. Karena akhirnya orang-orang kayak gitu kan nanti dia nganggur, Bang. Iya. Dia nganggur terus kan kita hampir tiap hari nongkrong gitu, kerja satu-satu, cuman dia sendiri yang nganggur. Terus merasa ditinggalkan. Emang dia nggak bertumbuh ya kan? Iya. Benar. Udah lama langsung ada kerjaan nggak gue? Gitu nanti tipikal yang seperti itu. Janganlah jadi parasit untuk orang lain. Nggak lama ketemu sekalinya ngabarin ngutang. Banyak kan yang gitu kan, Bang. Banyak. Teman-teman udah lama nggak ketemu, ngabarin ngutang. Nyari ya kan? Iya. Ya, apa kabar gitu. Iya. Pasti pernah Bang di fase itu kayak nge-posting lagi ngejob nih, tiba-tiba Pit lagi di mana gitu-gitu kan. WhatsApp gitu ya. Iya. Apa kabar gitu. Ya kalau bisa dibantu, ada yang nggak layak dibantu. Dah.
Oke, terima kasih Bang David untuk kisahnya, sangat seru sekali. Yang katanya nggak ada cerita nakal ternyata banyak. Setelah dikulik banyak. Dan banyak juga yang bisa kita pelajari teman-teman. Dan aku mau bilang ini jangan di skip iklannya teman-teman, karena pendapatan dari iklan ini itu juga akan membantu adik-adik kita anak kanker ya gitu. Jangan lupa like, komen, dan boleh berbagi kisah nakal kalian juga di kolom komentar baik di YouTube maupun di Instagram. Iya, tapi yang basic-basic aja ceritanya. Iya. Jangan yang kriminal. Betul. Masa ada yang berani misalkan berbagi kisah nakal? Iya, saya sampai Dulu sekarang saya masih. hampir juga dibakar katanya. Iya. Kan banyak takutnya ada cepu ya kan? Iya. Atau basic aja. kenakalan yang kalian sudah berdamai. Iya, udah berdamai, sudah bertobat gitu Yang ya. udah bertobat lah ya. Oke. Baik, terima kasih Bang David. Sampai bertemu lagi di cerita masa nakalku selanjutnya teman-teman. Saya Bonar Manalo. Saya Rizky Teguh. Saya David, dadah. Dadah. Yeay.